Saya beralih ke Sister Tasiana Erni, silakan. Shalom Pak Roy, salam Salam. tim Arijona dan teman-teman semua. Terima kasih untuk pengajaran Pak Roy hari ini. Saya hanya ingin sharing Pak Roy. Saya itu pertama kali mengenal Bapak Yahweh itu pada bulan Januari tahun 2024 dan saya tidak diperkenalkan oleh siapapun, tapi pas buka YouTube saya tuh melihat pengajaran tentang wahyu, cuma saya sendiri lupa wahyu berapa. Itu pengajaran yang pertama saya lihat. Kemudian pengajaran yang kedua adalah Yesua vs Yesus. Nah, di akhir pengajaran Pak Roy itu kan ada mencantumkan nomor kontak. Jadi saya lihat itu ada kontaknya Bro Adi, langsung saya hubungi Bro Adi tanpa mikir A, B, C, pokoknya saya langsung kontak Bro Adi, eh, tanya juga tentang baptis pembaruan. Kemudian sebenarnya Bro Adi yang ingin membaptis saya, tapi karena sesuatu dan lain hal, Bro Adi itu bilang, Sister Erni, sebaiknya Sister Erni itu ditangani sama Pak Roy. Jadi dibaptis oleh Pak Roy. Nah, kemudian singkat cerita, saya dibaptis itu oleh Pak Roy pada tanggal 30 Januari 2024. Nah, setelah saya memutuskan minta baptis sama Pak Roy, saya tuh bingung. Bingungnya apa? Karena kan tidak ada yang pegang HP buat saya. Tapi saya berusaha berusaha dengan cara seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ada seperti meja kecil, kemudian saya taruh ember di atasnya, kemudian di atasnya lagi bed cover, di atas bed cover itu saya simpan HP saya supaya saya bisa baptis pembaruan dengan Pak Roy. Uh, jadi ya itu singkat cerita. Setelah itu saya ikut ibadah Zoom. Seminggu sebelum baptis saya udah ikut ibadah ini Sabat lewat ini Zoom ya. Kemudian setelah baptis saya ikut ibadah Zoom. Eh, Pada waktu pujian penyembahan di saat Nah Angel itu bilang mari kita sembah Yahweh seperti itu kan, saya bingung itu mau ngapain gitu kan, bingung apa gitu. Jadi waktu Angel bilang seperti itu, nah Angel bilang seperti itu, saya cuma diam, diam, tidak tahu mau ngapain. Nanti pada saat ada nyanyi lagi, baru saya ikut nyanyi lagi seperti itu, Pak Roy. Kemudian selanjutnya saya ikut, saya coba gitu ikut apa yang dilakukan oleh tim Arizona. Ternyata apa yang saya rasakan itu pada saat Na Angel bilang mari kita sembah Yahweh, saya ikut dengan tim Arizona itu apa yang dilakukan oleh mereka. Oh, ternyata saya baru mengerti. Pada saat itulah saya merasakan itu hal yang luar biasa, bahkan saya bisa menangis pada saat itu. Kemudian eh, waktu itu saya ada sharing dengan Ibu Hadasa Pangpang. Pada tepatnya itu pada tanggal 6 Maret 2024, saya teleponan sama beliau. Jadi pada saat saya sharing itu, Ibu Hadasa Pangpang itu ada sarankan buat saya untuk doa puasa seperti itu. Setelah uh, itu saya mikir setelah habis teleponan, bisa apa enggak ya saya doa puasa, karena saya itu terus terang satu kali pun belum pernah yang namanya doa puasa. Tapi karena saya percaya, saya lakukan. Saya lakukan doa puasa dan puji Bapak Yahweh, saya mampu, bukan mampu, tapi dimampukan lebih tepatnya. Saya dimampukan dan saya bisa melakukan doa puasa itu, bahkan saya merasa suka. Kemudian besoknya saya doa puasa lagi, besoknya saya doa puasa lagi. Saya merasa suka. Kenapa? Um, saya itu tidak bisa menjelaskan Pak Roy, kenapa saya suka doa puasa, tapi saya hanya bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, spirit yang berbeda pada saat doa puasa dengan tidak doa puasa. Itu beda sekali yang saya rasakan.
saya tidak bisa menjelaskan gimana, tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang saya rasakan berbeda pada saat doa puasa. Kemudian Ibu Hadasa juga ada eh, suruh saya baca Mazmur 20. Nah, itu yang mengenai doa puasa. Kemudian yang berikutnya mungkin teman-teman akan mentertawakan saya karena udah setua ini usia saya, tapi saya itu belum pernah yang namanya baca kitab suci. Bukan karena saya punya Alkitab yang LAI itu, tapi udah saya bakar Pak Roy, karena ada apa di dalam Alkitab itu kan tulisan ada A dan US itu, jadi karena ada nama itu semua saya bakar dengan doa-doa lagu-lagu dari yang lemak ikan itu. Nah, yang anehnya saya ini kan tidak suka membaca. Makanya saya ini termasuk yang bodoh karena minim pengetahuan, tidak suka baca, tidak suka nonton TV, tidak tahu berita-berita. Tapi anehnya saya itu kok jadi suka gitu baca kitab suci. Jadi saya baru baca kitab suci itu pertengahan Maret 2024 ini Pak Roy. Dan saya tidak bisa baca banyak karena terkait soal waktu juga. Tapi yang anehnya saya tuh bisa jadi suka gitu, suka kepengen dan kepengen lagi untuk membaca kitab suci. Bahkan kalau saya membaca kitab suci itu saya bisa nangis gitu kalau misalnya pada ayat-ayat tertentu gitu bisa nangis, dan saya itu juga tidak bisa menjelaskan kenapa saya bisa sampai menangis. Saya hanya bisa merasakan tapi tanpa mengetahui apa gitu, kenapa saya bisa menangis. Nah, kalau saya membaca itu kan membaca buku apapun, saya itu ndak ini, ndak bisa mengingat apapun. Makanya saya ndak suka membaca. Jadi apapun yang saya baca itu tidak pernah ada satupun yang saya ingat. Tapi itu dahsyat yang saya rasakan dari Bapak Yahweh itu waktu Ibu Hadasah Pangpang itu menyarankan saya untuk baca Mazmur, Mazmur 20 yang saya jadikan sebagai doa harian saya juga. Itu saya bisa hafal, Pak Roy. Mazmur 20 itu saya bisa hafal, dengan Mazmur 126 juga saya bisa hafal. Kemudian um, kalau saya perjamuan itu saya bisa ingat dengan kata-kata yang pernah Pak Roy kirimkan lewat WA ke saya sebelum makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, itu saya hafal semuanya kata-kata itu. Jadi kalau saya perjamuan saya tidak lagi melihat teks, tapi saya udah bisa mengucapkan itu tanpa teks. Kemudian untuk perjamuan itu saya lakukan 3 sampai 4 kali dalam satu hari, dan saya merasakan itu ada sesuatu yang mengubahkan saya terutama dalam segi karakter terutama. Cuma itu Pak Roy sharing saya, semoga memberkati juga bagi teman-teman semua. Terima kasih. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Em, Kalau boleh saya tahu sebelum sebelum di pelayanan Menora, imannya ada di mana ya? Di Saya di Katolik Pak Roy. Katolik. Oke, puji Ya, Bapak. Dan Speak Intangnya sudah diaktifkan ya? waktu itu Pak Roy kan ada ini suruh saya baca yang pengajaran Speak Intang. Hmm. Saya langsung baca lihat itu pengajaran. Tapi saya belum belum pernah tahu tentang Speak Intang itu seperti apa. Nggak tahu. Cuma kalau pas pujian penyembahan kan Ibu Hadasah tuh biasa Speak Intang. Saya tuh ikut gitu. Saya tuh Speak Intang. Tapi saya nggak tahu yang saya ucapkan tuh apa. Tapi mulut saya itu ya Speak Intang itu tadi gitu, Pak Roy. Puji. Hanya itu. Iya, nggak apa-apa. Jadi begini, saudara-saudara ya, ini satu kesaksian yang menguatkan. Tapi sebelumnya saya mau memberitahu terlebih dahulu. Setelah ini Pak Slamet, setelah itu Sister Friska, dan yang terakhir Pak John ya, karena saya ada baptisan ya, melayani baptisan setelah ini. Jadi kembali lagi ke kesaksian daripada Sister Ernie. Jadi saudara kalau ibadah walaupun online, ya, saudara jangan seperti lihat nonton movie begitu, ya. Kita memuji Bapak Yahweh dalam Yesus HaMashiach dengan pujian, dalam penyembahan, dalam speak intang. Saudara ikut serta, begitu. Kalau tidak ikut serta, cuma dilihat begitu saja, saudara nggak diaktifkan.
ya, nggak diaktifkan. Itu sayang sekali. Itu rugi, ya. Karena apa? Lah sudah siapin waktu baik-baik ya untuk mendengarkan Dafar Elohim, untuk ketemu dengan Bapak Yahweh. Tapi sayang kalau tidak diaktifkan. Jadi saat tim Arizona menaikkan puji-pujian, ikutin saudara, ya, saudara aktif, ya, dan saat apa itu namanya pujian dinaikkan, saudara bisa mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan, ya kan, dan kalau saudara aktif, ruah Yahweh Elohim akan jauh lebih aktif lagi bekerja. Beda, saudara. Saudara bisa beda rasakan ya. Saat pujian dinaikkan, saudara cuman lihat, lihat, lihat gitu, atau saudara aktif, mengangkat tangan, ikut sama-sama masuk. Itu jauh beda, jauh beda. Ya, dan disitulah sangat banyak yang saya lihat bahwa pengaktifan Speak Intang itu bisa bisa terjadi di situ. Ya, langsung terjadi. Karena apa? Ruah Yahweh Elohim sudah ada di dalam hidup kita. Ya, ini luar biasa. Saya juga banyak dengar kesaksian dari em, iman-iman kepercayaan yang sebelumnya yang tidak pernah dengar tentang Speak in Tongue, bisa Speak in Tongue. Itu membuktikan bahwa ruah Yahweh Elohim itu betul-betul ada di dalam tubuh kita, ada di dalam kehidupan kita. Dan itu tinggal diaktifkan, begitu. Ya, jadi puji Bapak Yahweh. Saya juga menerima banyak kesaksian, ya, punya background yang berbeda dan tidak pernah tahu Speak Intang sama sekali dan mereka bisa diaktifkan. Ya, salah satunya Sister Tasiana Erni ini, ya, dari eh, dari Katolik, ya, yang saudara tahu sendiri Katolik mana ada yang Speak Intang. Ya ada sedikit, ya, yang bagian karismatik kalau nggak salah. Tapi saya yakin banyak sebagian besar mereka sudah nggak Speak Intang, nggak baca firman, nggak ngerti firman. Waduh, banyak sekali ya, tumpuk menumpuk. Tapi puji Bapak ya bisa sanggup ubahkan seseorang yang dulunya tidak ngerti akan Dafar Elohim, sekarang begitu buka Dafar Elohim bisa sampai tersentuh, bisa sampai menangis. Ya, itu karena hanya karya Ruah Yahweh Elohim yang menembus sampai di dalam roh kita. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya.